Terima kasih karena Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kabupaten Batanghari mengajukan penetapan status siaga darurat Karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari saat ini telah melakukan berbagai langkah untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Salah satunya mengajukan penetapan status siaga darurat Karhutla di daerah setempat. Sekretaris BPBD Kabupaten Batanghari, Syamral Lubis mengatakan bahwa penetapan status siaga darurat Karhutla ini telah diajukan ke Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif agar dapat disetujui. Upaya ini dilakukan sebagai langkah untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla di daerah setempat. Saat ini kita mengajukan status daerah kita, yaitu status siaga kepada Bupati Batanghari. Mudah-mudahan siang ini sudah kita antarkan ke bagian hukum untuk diproses selanjutnya. Termasuk kan kita kan tidak terlepas daripada koordinasi dari pemerintah Provinsi Jambi. Sehingga dalam koordinasi itu tentu kita kabupaten kota juga menyikapi apa yang menjadi gerakan-gerakan kebijakan di provinsi. Selain itu, penetapan status ini diajukan sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi BPBD bersama unsur Forkopimda Kabupaten Batanghari yang telah dilakukan pada awal pekan kemarin. Meski demikian, Syamral pun mengaku bahwa saat ini tim reaksi cepat BPBD setempat masih terus melakukan monitoring dan melakukan upaya pencegahan di tengah masyarakat. Yudana Atrio, Jambi TV. Penyimpanan BBM di gudang milik Waskita terbakar. Dalam insiden kebakaran tersebut, satu karyawan dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar saat hendak memadamkan api. Inilah video rekaman warga detik-detik terjadinya kebakaran di gudang penyimpanan BBM milik Waskita yang berada di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada Rabu siang 24 Juli 2024. Dalam video itu terlihat asap hitam mengepul ke atas dan sempat terjadi ledakan. Akibat kebakaran ini, seorang security harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar saat akan memadamkan api. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Doni Sumatriyadi, mengatakan kebakaran ini terjadi diduga berasal dari api gesekan yang ada pada tetmon, sehingga api langsung menyambar dan membesar. Doni menyebut BBM yang terbakar ini merupakan minyak solar yang digunakan untuk alat berat eskavator milik Waskita. Bakar ini terindikasi kalau kita lihat di lapangan adalah dari api yang memunculkan gesekan kepada BBM yang ada pada 9 tetmon di belakang kita ini. Ini BBM apa ini, Pak? Solar untuk peralatan eskavator dari Dalkanos kita ini. Api berhasil dipadamkan setelah Dinas Damkar Kota Jambi menerjunkan 7 armada, dan kini insiden tersebut masih didalami oleh tim unit Reskrim Polsek Kota Baru. Rudiansyah, Jambi TV. Kekeringan lahan pertanian akibat musim kemarau mulai terjadi. Kondisi itu mempengaruhi dan mengganggu awal musim tanam padi di Kota Jambi. Awal musim kemarau di Kota Jambi mulai terjadi. Hal itu juga berdampak pada kekeringan lahan pertanian termasuk padi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridal Asri mengatakan, musim kemarau ini mempengaruhi dan mengganggu awal musim tanam. Seharusnya awal musim tanam akan dilakukan pada bulan Juli ini. Para petani diminta untuk memanfaatkan mesin pompa air untuk mengurangi kekeringan, sehingga petani bisa memulai untuk melakukan penanaman padi. Meski hujan sudah lama tidak turun, namun musim kemarau belum berdampak terlalu signifikan karena masih bisa dibantu dengan pompanisasi di lahan pertanian. Kondisi dari cuaca kita masih dalam keadaan panas, kemarau, sehingga memang ada kekeringan. Nah, ini sudah ada kita siasati, baik yang sudah menanam maupun yang akan memulai menanam, untuk bisa menggunakan pompa. Sistem pompanisasi ini sangat kita perlukan dan dibutuhkan. Dan kami, Dinas Pertanian di lapangan, selalu mensosialisasikan pendampingan kepada para petani-petani itu untuk menggunakan, memanfaatkan daripada pompa yang ada. Sehingga nanti memang itu pompa bisa kita gunakan untuk bisa mendapatkan air untuk kebutuhan daripada usaha budidaya.
Pemerintah Kota Jambi akan melihat kembali kondisi cuaca untuk menentukan awal musim tanam sehingga tidak menimbulkan gagal panen. Agustri, Jambi TV. Investor asal Cina lirik hilirisasi batubara dan sawit di Jambi. Informasinya kami hadirkan setelah jeda pariwara.